Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat? Ya, untuk hari ini kita belajar membuat sesuatu ya secara online. Tapi sebelum dimulai saya mau tanya dulu, ketika kalian sebagai guru untuk mengetahui sejauh mana siswa menyelesaikan atau memahami sebuah kompetensi, apa yang dilakukan? Kalau menurut saya Pak, saya pribadi untuk mengembangkan potensi siswa, yang pertama itu kita menyeleksi murid terlebih dahulu. Jadi kita harus mengetahui sejak kompetensi siswa itu apa, lalu kita kembangkan gitu Pak. Misalnya dari segi olahraga, jago tenis, mungkin kita sebagai guru sebenarnya support lah itu Pak. Oke, terima kasih ya. Baik, saya ulang ya pertanyaannya. Jadi kalian sebagai guru, ketika kalian melaksanakan pembelajaran di kelas, nah bagaimana cara kalian mengetahui sejauh mana kompetensi siswa telah tercapai atau belum? Maka dilakukan apa? Di akhir belajar apa biasanya? Ujian ya, tes misalnya. Nah, jadi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa, kemampuan siswa, maka dilakukanlah tes. Kalau penjas tesnya bagaimana biasanya? Praktikum ya. Tes praktek berarti kan. Nah, contohnya kalau sepak bola tesnya bagaimana? Kira-kira? Menggiring bola, passing, dribbling berarti kan menggiring bola. Kalau poli? Smash. Terus kalau lari? Atletik? Sprint. Adu kecepatan misalnya. Oke, nah itu kan praktik. Nah, sekarang karena kita belajar menggunakan perangkat digital seperti komputer, handphone dan lain-lain, bisa tidak tesnya menggunakan media tersebut? Bisa. Bagaimana? Apa yang dibuat? Google Form. Baik. Ada lagi yang lain? Classroom, boleh. Di Classroom nanti yang dibuat apa? Google Form juga. Ada lagi? Ada banyak, ada Quizizz ya, ada Padlet, ada banyak. Oke, sekarang saya ingin kalian mencoba membuat tes secara online ya. Kemudian hasil bukan hasilnya, produk tesnya ya. Kalian kirim linknya di grup. Jadi nanti biar saya bisa lihat. Nah, aplikasi apa yang digunakan? Aplikasi yang digunakan yang sederhana saja, yang gratis, yang bisa diakses menggunakan handphone, menggunakan laptop atau komputer, yaitu dengan menggunakan Google Form. Nah, yang biasa pakai Google Form, yang sudah buat Google Form, ada yang pernah coba? Yang udah pernah coba nggak apa-apa, angkat tangan. Yang membuat formulir di Google Form. Belum ada. Kenapa belum pernah coba? Belum ada yang nyuruh. Biasanya Google Form dipakai untuk apa? Selain ujian biasanya. Kalau ujian pakai Google Form gimana caranya? Dijadikan apa Google Formnya? Apakah cukup siswa mengerjakan video direkam dikirim di Google Form misalnya, atau siswa mengerjakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan di Google Form, terus nanti dievaluasi oleh guru, atau bagaimana? Ada yang tahu?
Oke, kalau tidak ada yang jawab, ya udah. Sekarang waktunya kita coba membuat kuis menggunakan Google Form. Silakan diperhatikan ya. Yang perlu kita persiapkan bahannya yang pertama yaitu akun Google. Ya, udah pasti. Jadi kita akses dengan akun Google yang kita miliki. Kita buka google.com, terus kita buka di kolom pencarian dengan cara ketik Gform. Kemudian enter. Nah, nanti kalian pilih yang paling atas, Google Form sign in. Atau di bagian depan di Google sini kalian klik bagian aplikasi Google yang ada di pojok kanan atas. Terus kalian klik tombol formulir yang ada di bawah sini. Sama saja ya nanti. Mau yang dicari ataupun pakai aplikasi. Oke, kalau sudah akan muncul tampilan dashboard dari Google Form. Nah, karena kita akan mencoba membuat kuis, kita coba menggunakan formulir kosong. Jadi kita buat dari awal ya. Kita klik formulir kosong. Nah, kemudian di hadapan kalian di sini ada yang namanya header. Ya, header ini yang ada aksen biru ya. Ini formulir tanpa judul. Kita ubah, kita hapus, kasih judulnya. Judulnya kita kasih misalnya kuis ujian tengah semester mata pelajaran apa? Pendidikan jasmani. Misalnya ya, kelas 7. Nah, kemudian di bagian deskripsi formulir kalian bisa isikan ini apa, berarti kan ini adalah formulir untuk apa, misalnya tujuannya apa. Kemudian apakah ada batasan-batasan yang harus diperhatikan, misalnya kuis tata tertib, nomor 1, siswa dilarang mencontek, misalnya siswa dilarang mengganggu teman saat ujian berlangsung, atau dan lain-lain ya. Nah, kalau sudah berarti kita sudah punya header. Nah, untuk merubah formulir ini ketika diakses di Google Drive ya, jadi setiap kita membuat formulir secara otomatis akan tersimpan di Google Drive ya. Nah, kita klik saja di bagian judul di sini, nanti otomatis akan berubah menyesuaikan judul headernya. Nah, supaya mempercantik dari kuis yang kita miliki, kita ubah tampilannya sedikit ya. Kita tambahkan cover pada header dengan cara klik tombol sesuaikan tema di bagian atas, kemudian scroll ke bawah dikit, pilih gambar. Nah, kalian bisa mengupload gambar ya dari drive kalian atau dari hard disk kalian atau laptop kalian, atau pilih tema yang sudah jadi. Misalnya saya pakai olahraga dan game. Saya pilih yang misalnya yang mana ya? Nah, ini yang atletik misalnya ya. Sisipkan. Nah, gambar aksennya pun akan menyesuaikan dari warna cover yang kita miliki. Kalau mau kita ubah warnanya, kita tinggal pilih saja warna tersedia atau klik tambah untuk menambahkan warna lainnya yang diinginkan. Misalnya warna hitam gitu ya. Klik tambah. Nah, jadi hitam. Latar belakangnya juga mau diganti atau tidak. Nah, tinggal disesuaikan. Kalau sudah, sekarang kita memiliki default satu pertanyaan yang masih kosong. Oke, sebelum dijadikan kuis, kita siapkan dulu formulirnya. Yang pertama, kita buat namanya judul tambahan ya. Di sini kita buat judul tambahan. Yang pertama saya isi A, identitas. Kenapa identitas? Supaya kita nanti pada saat mengekspor jawaban mengetahui siapa yang mengerjakan kuis ini. Ya, yang A. Nah, berarti pertanyaan pertama kalau identitas yang diisi apa dulu? Nama, betul. Nah, ketika diisi nama, dia secara otomatis sistem itu akan menyesuaikan jawaban sebetulnya. Jawaban yang bisa diisi oleh siswa atau nanti yang mengerjakan tes, dia berupa pilihan teks jawaban singkat.
Tapi kita bisa ubah secara manual di sini ya. Mau jawaban singkat atau paragraf. Lazimnya untuk isian nama pakai jawaban singkat. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah nama wajib diisi atau tidak? Wajib, ya, supaya kita tahu nanti pada saat melakukan ekspor tadi ya. Kalau tidak diisi, nanti kemungkinan siswa bisa langsung mengerjakan kuis tanpa mengisi identitas. Jadi wajib diisi. Nah, kemudian yang kedua, isiannya bisa nomor induk ya, nomor induk atau nisen di sekolah. Fungsinya untuk membedakan, karena nisen itu kan unik ya, membedakan nama yang satu dengan yang lain. Kalau ada mahasiswa atau siswa yang namanya sama di dalam satu kelas. Nah, pilihannya isiannya jawaban singkat juga. Pilihannya wajib atau tidak? Nanti tergantung kebutuhan ya, bisa wajib bisa tidak. Kalau wajib berarti siswa mau tidak mau harus tahu. Kalau ada siswa yang tidak tahu akan kerepotan. Nah, bagi siswa yang tidak tahu nisen, kita bisa menambahkan opsi deskripsi. Misalnya, jika kamu belum mengetahui nomor induk, boleh diisi tanda strip. Misalnya ya, seperti ini. Jadi nanti tetap wajib diisi, tapi bagi yang tidak mengetahui membubuhkan tanda strip. Oke, berikutnya. Kalau guru itu kan bisa mengajar lebih dari 1 atau 2 kelas ya. Nah, maka di sini kita buat tambahan pertanyaan, itu kelas. Kelasnya karena di sini untuk kelas 7 bisa saja ada 2 atau 3, misalnya kelas 7 A, 7 B. Oh iya, untuk menambahkan opsi pilihan, karena di sini pilihan ganda ya. Jadi kita tinggal enter saja. Misalnya sudah ngetik 7B, 7 strip B, lalu ketik enter. Nah, dia langsung otomatis menambahkan opsi berikutnya. Nah, yang ini juga saya setting wajib. Nah, berikutnya saya tambahkan bagian lainnya, yaitu judul, untuk memisahkan bahwa bagian berikutnya yaitu bagian kuis atau tesnya. Tes. Saya isi B, tes. Saya blok, saya tebalkan ya, biar membedakan ini adalah bagian dari judul. Oke, kita tambah pertanyaan baru, tulis pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, saya ketik 1, tulis pertanyaannya. Di manakah permainan bola voli diselenggarakan? Misalnya ya, lapangan bola, lapangan voli, lapangan badminton misalnya. Satu lagi, lapangan apa ya, baseball. Nah, ini kan satu pertanyaan, opsi pilihan jawabannya ada 4 ya. Ini bisa dilanjutkan dulu. Kita nanti setting kuisnya di akhir ya. Oke, pertanyaan nomor 1, bentuknya semuanya serba teks. Nah, pertanyaan nomor 2, saya coba menggunakan gambar. Nah, untuk menambahkan gambar, kalian bisa ambil gambar dari Google, terus kalian download, terus kalian upload, atau kalian langsung masuk ke Google Gambar, terus kalian cari gambar yang diinginkan. Misalnya bola sepak. Saya pilih 1, terus sisipkan. Di bawah ini merupakan gambar dari bola. Gambar, oh enggak, di bawah ini merupakan gambar, gambar apakah di bawah ini? Nah, gambar apakah di bawah ini? Nah, di sini muncul gambar, kemudian opsinya kita pilih jawaban, misalnya bola voli.
bola kasti, bola sepak, bola sepak takraw. Nah, berikutnya nomor 3 saya mau mencontohkan kalau yang pertama gambar sebagai pertanyaan, yang kedua yang ketiga gambar sebagai jawaban, pilihan jawaban ya. Manakah bola kasti? Bola apa ya? Bola voli misalnya. Opsi 1. Nah, di sini di bagian opsi 1 kita langsung klik tombol gambar. Kemudian kita cari di Google Gambar atau upload dari gambar yang sudah kalian download sebelumnya. Bola ada apa aja lagi sih? Bola apa? Oke, nah sekarang kita sudah punya 3 pertanyaan ya. Nah, berikutnya kita setting kuis. Setting kuisnya kita klik tombol atau link setelan di sini. Kemudian di bagian setelan ada pertanyaan, jadikan ini sebagai kuis. Nah, klik tombol berikut ya, supaya dia statusnya jadi aktif jadi kuis. Nah, di bagian setelan respon ya atau dirilis nilai, settingannya kalau mau nanti berarti nanti di-upload nilai hasil dari kuis diinformasikannya nanti atau segera. Jadi ketika siswa menyelesaikan kuis, maka nilainya bisa langsung dilihat. Nah, apakah bisa langsung dilihat atau tidak itu nanti sesuai kebutuhan. Kalau sifatnya tertutup berarti nanti, kalau misalnya terbuka untuk dipelajari kemudian berarti nilainya langsung ditampilkan. Nah, di sini di bagian setelan respon ya, apakah pertanyaan yang jawabannya salah boleh dilihat atau tidak? Kalau boleh dilihat berarti diaktifkan, kalau tidak dinonaktifkan. Kemudian jawaban yang benar juga sama, apakah boleh dilihat atau tidak. Ya. Kemudian nilai poinnya. Nah, untuk setiap nilai poin dari setiap pertanyaan apakah ditampilkan atau tidak. Biasanya nanti pada pembobotan soal akan ada perbedaan poin ya. Kemudian poin defaultnya berapa? Apakah nanti diisi 0 atau diisi 2? Nanti sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau saya mau memiliki rentang nilai 0 sampai 100, kemudian soalnya ada 5, berarti per soal ada berapa poin? Total poinnya 100. Kalau betul semua. Per soalnya berapa poin? Kalau dia jawab benar. Berapa? Soalnya kan ada 5. Kalau 10 kali 5 berarti baru 50. Berarti jawabannya 20 ya. Jadi kalau kita mau bikin soalnya 5 berarti harus 20. Supaya tidak mengulang mengetik, maka langsung ditulis 20. Tapi kalau misalnya bikin soalnya banyak, misalnya soalnya ada 20 misalnya, berarti total poinnya dari 100 dibagi 20 berarti per soal berapa? Betul, jadi per soalnya 5 kalau dibagi rata. Tapi nanti perhatikan lagi, ada nanti namanya pembelajaran evaluasi pendidikan mungkin ya. Jadi nanti pada saat pembobotan soal ya akan dibedakan dari seberapa
sulit soal yang akan disajikan. Jadi ada tingkat kesulitan dalam menyajikan sebuah soal tes ya. Oke, contohnya saya ambil angka 20 karena 50. Tadi berapa? Ada 3 ya, 33. Nah, 33,33. Kenapa 33,33? Karena soalnya hanya ada 3 dan saya ingin ketika dijawab betul semua maka poinnya dapat 99,999 ya, mendekati 100. Oke, kalau sudah sampai tahap ini, balik lagi ke bagian pertanyaan. Kemudian kalian cek satu persatu field atau bagian pertanyaan. Nah, di sini akan muncul opsi kunci jawaban. Nah, apakah nama membutuhkan poin ketika dijawab? Tidak, berarti poinnya kita ubah jadi 0, betul. Ya, klik selesai. Nomor induk juga sama ya. Ini 0 poin, selesai. Kelas juga 0 poin, selesai. Nah, di bagian tes, di nomor 1, kita pilih kunci jawabannya. Nah, pertanyaan nomor 1 kita isi 33,33. Ya. Kemudian mana jawaban yang betulnya nih? Di manakah permainan bola voli diselenggarakan? Di lapangan voli tentunya ya. Klik selesai. Jadi nanti ada tanda checklistnya menunjukkan bahwa opsi jawaban ini adalah jawaban yang betul. Selain ini berarti jawaban yang lain salah. Oke, ini adalah bola sepak. Nah, kita klik kunci jawaban, isi poinnya, kemudian pilih jawaban yang betulnya. Klik selesai. Yang berikutnya juga sama. Klik soalnya, pilih kunci jawaban, isi poinnya, terus pilih jawaban yang benar. Manakah bola voli? Klik selesai. Nah, kalau sudah selesai, bagaimana cara biar siswa mengetahui atau bisa mengerjakan? Maka harus kita share link dari kuis ini dengan cara klik tombol publikasikan, kemudian klik lagi tombol publikasikan. Tentunya pada saat dipublikasikan harus pilih siapa saja yang memiliki link ya, supaya nanti bisa mengerjakan. Kemudian klik tombol salin link, terus persingkat. Tujuannya apa? Supaya tidak terlalu panjang linknya yang di-share. Lalu klik salin, terus di-share ke tempat yang diinginkan. Misalnya di grup mana? PJK. Nah, jadi nanti tinggal dikerjakan oleh siswa. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, bagaimana cara kita mengetahui siswa sudah mengerjakan atau belum? Itu kita tinggal klik tombol jawaban. Silahkan kerjakan dulu semenit ya. Dibuka di handphone kalian. Ya. Nah, di halaman yang sudah diselesaikan, kalian bisa langsung melihat skor yang diperoleh ya. Kalian tinggal klik view skor, dapat poinnya berapa. Nah, bagi guru yang sudah yang sudah share link, bisa melihat seberapa banyak siswa yang telah mengerjakan dengan cara klik tombol jawaban di sini ya. Di bagian jawaban ada 3 menu, ada ringkasan, ada pertanyaan, ada individual. Ini untuk bahan evaluasi. Nah, berapa rata-rata poin yang diperoleh oleh siswa? Yang paling rendah saat ini ada poin 66 satu orang, 99 2 orang. Nah, jadi nanti bisa dilihat ada berapa orang yang bisa mengerjakan. Nah, ini emailnya ya. Nah, ini identitasnya. Ada Bona Ayu, ada Nugroho, ada Bona Tiara. Nah, poin yang diperoleh bisa kelihatan langsung ya. Ini bisa diekspor.
ke Excel atau di Kopas ya. Nah, kalau ke Excel kalian tinggal klik link ke spreadsheet. Nah, nanti hasilnya dalam bentuk Excel. Nah, seperti ini. Jadi nanti hasil tesnya bisa diinput ke aplikasi atau ke rekapan raport yang diinginkan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, tugasnya yaitu membuat sama seperti yang saya contohkan. Kemudian linknya kirim di grup ya. Kalau tidak bisa selesai sekarang, boleh diselesaikan nanti, tapi tetap harus dikirim di grup. Nah, kalau misalnya di sini nanti kehabisan waktu, kalian bisa melanjutkan di handphone kalian ya, atau di tempat lain. Jadi untuk mengaksesnya itu cukup masuk ke Google Drive kalian masing-masing ya. Kemudian kalian cari di My Drive, ada formulir sesuai dengan nama file atau nama formulir yang kalian buat sebelumnya. Silakan dicoba.